Shalom, agung dan mulia Allah kita, kasih-Nya besar dalam hidup kita. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita awali dengan pujian Kidung Jemaat 467 ayat 1 dan 3. Tuhanku bila hati kawanku. Pujian ini mengajarkan kita untuk tidak melukai hati sesama dengan cara-cara yang buruk, karena perbuatan buruk terhadap sesama pasti ada akibatnya. Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih dan setia yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkau selalu jaga, lindungi, dan pelihara kami di dalam kasih dan berkat-Mu. Saat ini, kami umat-Mu siap untuk membaca dan merenungkan lagi kebenaran firman. Kiranya Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat memahami setiap maksud dan kehendak firman yang akan kami berlakukan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab di hari ini, Lukas pasal 16 ayat 24 dan 25. Orang kaya itu berteriak, "Bapa Abraham, kasihanilah. Suruh Lazarus ke sini untuk mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Aku sangat menderita dalam api ini." Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Anakku, ingatlah bahwa semasa hidupmu engkau memiliki segala sesuatu yang kau inginkan. Tetapi Lazarus tidak memiliki apa-apa. Jadi sekarang ia ada di sini untuk dihibur, dan engkau sangat menderita." Tema renungan harian keluarga hari ini, kesakitan dalam nyala api. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini masih di sekitar kisah kehidupan dua orang yang mempunyai sisi kehidupan yang berbeda. Pertama, orang kaya. Dia memiliki kehidupan dunia yang bahagia, sejahtera, dan memiliki segala yang baik. Kedua, Lazarus yang miskin. Dia hidup dengan mengemis. Kedua orang ini sama-sama mengalami kematian. Keadaan mereka sesudah kematian pun berbeda. Orang kaya itu mengalami kelaparan dan kehausan, mulutnya kering, dan dia sangat menderita kesakitan dalam nyala api. Nyala api adalah simbol neraka dan penghukuman kekal. Sedangkan Lazarus yang miskin, keadaannya sesudah kematian adalah dia mendapat penghiburan dan duduk di pangkuan Bapa Abraham. Dia mengalami sukacita dan bahagia. Orang kaya tidak tahan dengan penderitaan dan kesakitan dalam nyala api. Karena itu dia katakan, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus
supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tapi Abraham menjawab, "Engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk." Rupanya orang kaya itu tidak menjadi berkat bagi orang lain dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, sehingga dia harus menerima akibatnya dan hidup menderita dalam nyala api. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, semua orang pasti ingin hidup bahagia, sejahtera, dan menikmati segala yang baik. Semua orang pasti tidak mau hidup dalam kemiskinan, kesusahan, dan penderitaan. Firman Tuhan tadi mengingatkan kita untuk dapat menjalani kehidupan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan memberi kepada kita berkat kekayaan, kehormatan, dan kebahagiaan, maka jangan melupakan Tuhan dan sesama. Tetap berlaku setia dan taat kepada Tuhan, serta berbuat baik kepada semua orang. Bantulah yang lemah, jangan menyakiti orang, jangan meremehkan orang, jangan bertindak sewenang-wenang terhadap sesama. Melainkan jadikanlah diri kita, kelebihan kita, berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jika pada hari-hari kemarin kita terlanjur melukai hati orang lain dengan cara-cara yang tidak benar, jika kebahagiaan, kekayaan, dan kehormatan sudah memisahkan kita dengan Tuhan, kini saatnya kita mengakui di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan seperti ajakan dalam pujian tadi. Berubahlah dan tatap hari esok dengan penuh harapan, serta andalkan hanya Tuhan saja dalam hidup ini. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, puji syukur kami kembalikan kepadamu. Berkat kasih dan kebaikan Tuhan, kami boleh diperkenankan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bermohon kiranya Engkau yang akan terus menolong kami untuk dapat memberlakukan kehendak firman-Mu dalam hidup kami. Ketika kami diberkati dengan kekayaan, kehormatan, kesejahteraan, kebahagiaan, kiranya semua itu mendorong dan memotivasi kami untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan yang adalah sumber berkat, dengan mau setia melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga kekayaan, kehormatan, kesejahteraan, kebahagiaan hidup yang Engkau anugerahkan tidak akan memisahkan kami dengan kasih Allah, tidak akan membuat kami sombong dan meremehkan orang lain, tapi kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dan diberkatilah semua yang dengan tekun setia mengikuti renungan harian keluarga di YouTube Gemi Bukit Moria Rike. Biar Tuhan memberkati dalam segala perjuangan hidup masing-masing. Ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada kemujuran, dan keberuntungan. Terima kasih Tuhan, jika ada umat-Mu yang mengalami pergumulan dan persoalan hidup, Engkau yang datangkan pertolongan-Mu, sehingga umat-Mu boleh mengalami kemenangan di setiap pergumulan hidup yang mereka rasakan. Ini kami yang bermohon kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pujian, doa, dan firman di hari ini. Kami sangat berterima kasih karena saudara selalu setia mengikutinya. Maka kita percaya bahwa kasih setia Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan terus mengiringi perjalanan hidup saudara kini dan untuk selamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.